Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penentuan gaji, sistem penggajian, dan faktor-faktor dalam menentukan gaji. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian. Yuk kita belajar. C. Dasar-dasar penentu gaji. Untuk mendorong semangat kerja pegawai agar produktivitas meningkat, maka dalam penyusunan program pemberian upah dan gaji, pemimpin harus memakai dasar-dasar yang tepat. 1. Dasar-dasar penentuan gaji secara umum. Dasar-dasar penentuan gaji antara lain: A. Gaji yang sama harus diberikan untuk pekerjaan yang sama pula, equal pay for equal work. Yang B, gaji atau upah minimum harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja atau pegawai beserta keluarganya. Bisa diambil garis besar perbedaan yang mencolok antara gaji di kantor-kantor pemerintah dan gaji di perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan negara harus dihindarkan, sebab perbedaan yang mencolok itu akan menimbulkan keguncangan dan pada akhirnya pegawai pindah ke perusahaan yang memberi gaji lebih tinggi. 2. Dasar-dasar penentuan gaji berdasarkan tarif. Adapun dasar-dasar penentuan gaji berdasarkan tarif sebagai berikut. Yang A. Tarif berdasarkan jam kerja. Tarif berdasarkan jam kerja dikenakan jika seseorang pekerja diupah berdasarkan jam kerja, maka besarnya upah kotor yang akan dibayarkan kepada pekerja sebesar jumlah jam kerja termasuk jam lembur dikalikan dengan tarif upah per jam kerja. Yang B. Tarif berdasarkan per unit produksi. Tarif berdasarkan per unit produksi dikenakan apabila perusahaan menggunakan tarif berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka upah kotor yang akan diterima oleh pekerja adalah sebesar unit produksi yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja dikalikan dengan tarif upah per unit. Yang C. Tarif berdasarkan insentif. Pada beberapa perusahaan, seringkali untuk merangsang agar para pekerja lebih produktif, perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan insentif. Pada dasar ini, upah kotor akan dibayarkan sebesar upah standar ditambah dengan jumlah standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. D. Sistem penggajian. Sistem penggajian adalah sistem pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah diserahkan pegawai kepada perusahaan. Ada beberapa sistem penggajian pegawai yaitu sebagai berikut. 1. Sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama, tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul dalam menjalankan tugas tersebut. 2. Sistem skala ganda. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai yang bersangkutan, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab pekerjaannya. 3. Sistem skala gabungan. Sistem skala gabungan merupakan perpaduan antara sistem penggajian skala tunggal dan skala ganda. Sistem ini memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan hal berikut. A. Pegawai yang berpangkat sama mendapat gaji pokok yang sama. B. Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai prestasi kerja yang tinggi, dan sifat pekerjaan yang memerlukan pemusatan tenaga serta pikiran. Kelebihan dan kekurangan dari sistem skala tunggal. Kelebihannya adalah cukup dengan satu peraturan, sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya adalah dirasa tidak adil karena faktor resiko, tugas, tanggung jawab, dan lain-lain tidak menjadikan pertimbangan. Dan kekurangan dari sistem skala ganda adalah dapat menjadi motivasi bagi PNS yang memikul tugas, tanggung jawab, dan risiko yang berat untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Sedangkan untuk kekurangannya adalah menimbulkan ketidakadilan pada saat pensiun bagi pegawai yang mempunyai pangkat pendidikan yang sama tetapi memiliki perbedaan sifat pekerjaan. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.